belajar di rumah versus belajar di sekolah. Nggak terasa, udah berbulan-bulan kita menghadapi situasi pandemi, yang artinya kita udah selama itu juga melakukan berbagai aktivitas di rumah aja. Termasuk belajar di rumah. Pasti banyak dari kalian yang mulai ngerasa bosan dengan aktivitas yang hampir semuanya dilakukan di rumah. Meskipun pemerintah udah menjalankan new normal dengan dibolehkannya orang tua kita pergi ke kantor, atau mulai dibukanya pusat perbelanjaan, tapi ternyata sekolah kita masih belum juga bisa dimulai. Pasti kalian bertanya-tanya, kapan sih sekolah kita dimulai? Kenapa nggak coba aja new normal di sekolah kita? Sekolah yang belum juga bisa dibuka sampai sekarang pasti ada alasannya. Salah satunya agar tetap menjaga supaya kamu nggak tertular COVID-19 saat masuk sekolah nanti. Makanya, sampai sekarang pemerintah masih menganjurkan kita untuk menjalankan proses belajar dari rumah. Sebenarnya apa sih bedanya dan lebih enak mana, belajar dari rumah atau belajar di sekolah? Oke, kita lihat ya. Yang pertama, kita bisa belajar langsung dari guru dengan hadir di kelas dan lihat gimana guru kita ngajar secara tatap muka. Hal ini bikin kita bisa langsung tanya kalau ada materi yang kira-kira kita nggak ngerti. Dan guru juga bisa langsung datengin meja kita dan ajarin gimana caranya langsung sampai kita ngerti. Sebenarnya, belajar tatap muka juga bisa di rumah. Apalagi kita sekarang hidup di masa yang semua teknologinya serba canggih. Kamu bisa ikut kelas virtual yang diadakan gurumu, misalnya lewat aplikasi video conference yang bikin kamu bisa bertatap muka, nggak cuman sama gurumu, tapi juga sama teman-teman sekelasmu. Kendalanya, kalau jaringan lagi nggak bagus, atau kuota data kita terbatas. Nah, ini yang bikin kita jadi makin kesulitan. Yang kedua, tugas. Ngerjain tugas di sekolah emang paling enak, karena kita bisa cari banyak sumber mulai dari nanya sama teman, cari referensi di perpus, atau kita bisa tanya langsung dari guru kalau ada tugas yang kita nggak ngerti. Nah, kalau di rumah, ngerjain tugas di rumah sebenarnya nggak susah. Kamu bisa cari referensi dari internet yang sumbernya sekarang banyak banget. Kamu bisa tanya sama teman, atau tanya sama guru lewat aplikasi media sosialmu. Sebenarnya tinggal gimana kita mau usaha. Lagi-lagi yang penting niat. Kita punya niat atau enggak. Dan pastikan kuota data kamu terisi dengan penuh. Ujian. Kalau di sekolah, kita ujian terjadwal dan langsung diawasin sama guru. Meskipun ada yang ngawasnya super ketat, tapi banyak dari kita yang masih punya kesempatan untuk bisa tanya sana-sini sama teman di sebelah. Ujiannya juga langsung ditulis tangan dan langsung dikumpulkan. Nah, bedanya kalau di rumah, biasanya guru nyiapin ujian lewat aplikasi yang biasa kita kerjakan secara online. Masalahnya, karena nggak diawasin sama guru secara langsung, ada di antara kamu yang sering telat untuk gabung di kelas ujian online, yang menyebabkan waktu ngerjain soal jadi berkurang, yang akhirnya kualitas jawaban kita juga jadi nggak maksimal. Ada banyak keuntungan yang bisa kita dapat lewat belajar dari rumah, mulai dari waktu yang fleksibel, bisa belajar sambil ngerjain aktivitas yang lain, dan kamu nggak perlu capek-capek untuk datang ke sekolah. Lagian, ongkos dan uang jajan kamu bisa kamu gunain untuk beli paket data. Tapi kendalanya, gimana caranya melawan rasa malas untuk ikut kelas virtual tepat waktu, atau ngerjain tugas sesuai deadline, tanpa harus menunda-nunda. Semua ini tergantung dengan niat kita. Kalau kita terbiasa disiplin waktu belajar di sekolah, maka belajar dari rumah bukan masalah lagi kan?